disiarkan dari Media Center Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar. Inilah podcast Imigrasi Blitar bersama saya Weni Sukma Primadini. Satu tujuan memberikan yang terbaik untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mido dimanapun berada. Bertemu lagi dengan podcast Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar bersama saya Weni Sukma Primadini. Dan pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, Bapak Abdillah Syafiuddin. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Weni, apa kabar Mbak Weni? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini kita berdua di sini akan membahas tentang inovasi dari Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar ya Pak ya. Dan inovasi ini tentu saja hadir begitu ya Pak untuk memudahkan pemohon. Nah, dalam hal ini kita ada inovasi yang memang betul-betul hadir untuk memudahkan masyarakat Blitar dan sekitarnya termasuk Tulungagung juga ya Pak. Nah, ini adalah salah satu pelayanan di luar kantor imigrasi Blitar yaitu Orisinil, betul ya Pak. Nah, boleh Pak sedikit diceritakan sebetulnya Orisinil ini apa Pak? Bagaimana Orisinil ini? Terima kasih Mbak Weni atas Siap, Pak. sambutannya. Memang untuk kantor imigrasi Blitar sendiri punya inovasi. Salah satu inovasinya itu adalah Orisinil. Siap. Nah, untuk Orisinil kepanjangannya itu Ono Riwariwi Imigrasi Ning Mall. Wah, artinya memang Dipusatkan perbelanjaan ya Pak. di mall. Siap. Di mall itu adalah salah satu inovasi kita. Nah, tujuannya ini memang kita buat di mall. Nah, tujuannya ini agar kita bisa lebih, kantor imigrasi khususnya imigrasi Blitar bisa lebih mudah, lebih dekat dengan masyarakat, terus membuat masyarakat lebih mudah untuk permohonan paspor, untuk mendapatkan paspor. Jadi kita adakan di luar dari kantor imigrasi. Siap, artinya pemohon tidak hanya harus datang ke kantor imigrasi Blitar, tapi juga bisa langsung datang ke pusat perbelanjaan di mana kita melakukan pelayanan di tempat tersebut ya Pak. Jadi memang untuk Orisinil ini orientasinya kita adakan di mall. Di mall, baik, siap Bapak. Kita khususkan di mall. Untuk pelayanannya sendiri Pak, kalau untuk Orisinil ini apakah semua permohonan akan dilayani atau hanya permohonan jenis tertentu yang bisa mengajukan di Orisinil tersebut? Nah, kalau Orisinil sendiri ini kita prioritaskan untuk pengganti paspor baru dengan penggantian halaman penuh dengan habis berlaku. Siap. Nah, untuk penggantian karena hilang itu tetap di kantor imigrasi. Kenapa? Karena ada proses BAP yang kita harus lakukan untuk penggantian paspor hilang. Baik. Nah, kita khususkan memang untuk paspor baru dengan paspor paspor penggantian. Gitu. Baik. Nah, untuk penggantian sendiri kan memang jenisnya banyak ya Pak. Ada penggantian habis berlaku, kemudian penggantian halaman penuh, penggantian rusak dan juga hilang. Berarti untuk di Orisinil ini sendiri yang dilayani hanya penggantian halaman penuh dan juga penggantian habis berlaku ya Pak. Kalau Siap. hilang itu tetap harus ke kantor imigrasi. Karena kita masih ada proses BAP di situ. Baik. Nah, untuk persyaratannya sendiri Pak, mungkin Sobat Mido yang berada di wilayah-wilayah yang akan kita datangi begitu ya Pak, harus mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu. Untuk persyaratannya sendiri Pak, apakah sama dengan mengurus di imigrasi atau ada perbedaan? Kalau untuk persyaratan sendiri pada dasarnya sama. Siap. Tetap melampirkan KTP, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, terus fotokopi akte lahir, buku nikah atau ijazah. Nah, cuma pada saat pemohon datang itu tetap harus memperlihatkan yang aslinya. Kalau untuk pembuatan paspor baru itu berarti yang harus dibawa adalah KTP elektronik betul ya Pak, kemudian KK, dokumennya antara lain buku nikah, ijazah atau akte lahir. Siap, akte lahir. Boleh salah satu ya Pak? Boleh salah satunya. Asalkan datanya sama. Sama, nggak boleh ada yang beda-beda. Baik Semuanya Pak. harus sama. Nah, untuk pelayanannya sendiri Pak, mungkin Sobat Mido penasaran, apakah ada Orisinil yang akan diadakan dalam waktu dekat ini Pak? Nah, untuk
inovasi original ini untuk sementara kita sedang berlangsung kegiatannya. Baik. Itu kemarin dari tanggal 10 Siap. sampai 10 Juni sampai tanggal 3 Juli. 10 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli. 3 Juli. Setiap hari Kamis dan Sabtu dari jam Baik. 9 pagi sampai jam 14 atau jam 2 Jam 2 siang. Siap, Itu Bapak. kita adakan di pusat perbelanjaan Bravo Mall di Tulung Agung. Bravo di Tulungagung Tulungagung. ya Pak, siap. Jadi Sobat Mido yang mungkin ada di sekitaran Tulungagung maupun Blitar Raya yang dekat letaknya dengan Tulungagung bisa langsung meluncur ke sana ya Pak Bisa untuk langsung. pembuatan proses paspor baru maupun penggantian biasa. Yang diingat ya setiap hari Kamis dan Sabtu. Setiap hari Kamis dan Sabtu mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 3 Juli ya Pak Betul. di Bravo pada jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Siap. Nah, untuk ini Pak bercerita masalah inovasi di kantor imigrasi Blitar. Ternyata kan memang inovasi yang kita hadirkan untuk masyarakat tidak hanya orisinil. Ada beberapa pelayanan lain ya Pak. Boleh sedikit dijelaskan Pak? Jadi kalau inovasi kita memang tidak cuma satu, bukan cuma original. Siap. Masih ada istilah istana, terus kemudian ada namanya isi paspor. Tapi isi paspor ini adalah target kinerja kita yang memang udah ditetapkan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Oh begitu, baik. Nah, ke depannya setelah kegiatan original ini, kita akan ada lagi kegiatan seperti istana. Nah, istana ini nanti kita akan rencanakan kegiatannya di salah satu tempat wisata yang ada di Blitar, yaitu di Kampung Coklat. Oh baik Pak. Setelah kegiatan original ini, Orisinil Iya, selesai, kita akan ada istana ya itu, Pak. ada kegiatan lagi. Itu salah satu produk kita juga. Baik, nah ini Sobat Mido yang salah satunya yang penasaran juga Pak. Apakah dengan adanya pelayanan di luar kantor seperti orisinil maupun istana, easy passport seperti itu ya Pak, apakah ada tambahan biaya nih Pak? Atau berapa sebetulnya biaya yang perlu dikeluarkan oleh pemohon pada saat membuat paspor di orisinil maupun di istana ataupun easy passport yang di luar kantor imigrasi? Kalau biaya itu sama dengan pada saat bermohon di kantor. Jadi Siap. tidak ada biaya tambahan. Jadi paspor itu biayanya 350.000 dan itu pembayaran dilakukan di bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Baik, artinya tidak ada biaya tambahan tidak ada ya biaya Pak? tambahan. Nah Murni ini 350.000. siap Bapak. Nah ini bisa jadi catatan khusus untuk Sobat Mido dan pemohon yang memang ingin memohon paspor begitu ya Pak di pelayanan apapun baik itu istana, kemudian orisinil dan juga isi paspor. Pelayanan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 2 non TPI Blitar di luar kantor itu semuanya tidak ada biaya tambahan ya Pak. Betul sekali. Sama seperti pada saat Bapak Ibu dan Sobat Mido ini mengurus paspornya di kantor imigrasi. Dan pembayarannya pun tidak langsung kepada pegawai, petugas langsung gitu ya Pak. dibayar di bank atau Langsung. boleh di kantor pos terdekat. Betul, bisa dibayarkan di kantor pos ataupun di bank dan e-commerce juga bisa ya Pak. Betul. Siap. Jadi Nah. sekarang semua sistem dipermudah. Nggak Baik. ada terus kemudian pembayaran, nggak ada pembayaran cash di kantor. Semua sistem online semua. Baik, satu pertanyaan lagi Pak. Siap. Untuk easy passport, tadi kan Bapak menyinggung sedikit tentang easy passport ya Pak. Ini juga pembuatan paspor secara kolektif begitu ya Pak. Nah, kalau misalnya ada Sobat Mido nih pesan dari Pak Abdillah untuk Sobat Mido yang mungkin ingin bikin paspornya bareng-bareng dengan teman-temannya, boleh Pak, silakan disampaikan. Boleh. Jadi para yang ingin buat paspor khususnya untuk isi paspor itu adalah bisa secara kolektif. Baik dari instansi pemerintah, BUMN, mungkin istilahnya lembaga masyarakat, itu minimal jumlah pemohon itu 25. Kita udah 25. melayani. Nah, Siap. ini juga metodenya sama dengan original dengan istana. Kita yang datang. Oh baik. Kita yang datang juga, kita yang yang menyediakan perangkat kita. Terus kemudian kenapa kita ada produk ini mengenai original dan isi paspor itu untuk mempermudah pemohon paspor tidak harus langsung ke imigrasi lagi, tidak melakukan lagi pendaftaran secara online, semuanya bisa langsung datang, istilahnya sistem walk in. Antriannya walk in, walk-in. siap Tidak Bapak. perlu lagi
melakukan permohonan antrian online. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. Abdillah. Jadi untuk Sobat Mido perlu digaris bawah nih, kalau untuk pelayanan orisinil akan dilakukan di Bravo Tulungagung Di ya Bravo Pak. Tulungagung. Dari tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli setiap hari Kamis dan hari Sabtu dari jam 9 pagi 9 sampai pagi. dengan jam 2 siang. Dan untuk sistem antriannya Sobat Mido bisa langsung datang ke Bravo tanpa harus mengantri melalui aplikasi Apapo ya Pak. Nah, Siap. untuk pesan saya terakhir untuk Baik. setelah original ini kita akan adakan kegiatan istana lagi mengenai jadwalnya, nanti kita update lagi di IG kita IG Siap. Imigrasi Blitar. Jadi mungkin sahabat Mido bisa setiap saat melihat Update info ya, Pak. Itu Siap. akan selalu ada informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari kantor imigrasi Blitar. Siap, terima kasih banyak Bapak Abdillah atas Sama-sama, waktunya pagi Mbak hari Weni. ini. Dan Sobat Mido sekali lagi silahkan langsung follow seperti yang tadi disampaikan Pak Abdillah, bahwa setiap update info yang ada di Instagram kantor imigrasi Blitar itu akan kita update juga. Jadi Siap. follow untuk akun Instagram kantor imigrasi kelas 2 non TPI Blitar di imigrasi_Blitar. Dan Sobat Mido juga bisa menyampaikan saran, kritik di Instagram juga. Terima kasih banyak Pak Abdillah. Sama-sama, Sampai Mbak jumpa Weni. di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat pagi Sobat Mido. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi